Soalnya yaitu khasiat susu bagi kita sudah tidak diragukan lagi. Meskipun demikian, tidak setiap orang bersedia mengonsumsi susu. Ada dua kemungkinan penyebabnya, yaitu yang pertama, karena sifat yang terkandung dalam susu yang tidak disukai orang. Yang kedua, karena sifat biologis orang yang bersangkutan atau intoleran, yang ditandai dengan gangguan pencernaan seperti diare, berkunjung, dan sering buang angin setelah minum susu. Penyebab pertama dapat diatasi dengan penambahan sari jeruk, rekisa, apel, atau lainnya, sehingga rasa asli susu yang memualkan dapat dihilangkan. Sementara itu, penyebab kedua dapat diatasi dengan menggantinya dengan air susu yang telah mengalami perlakuan khusus, yaitu fermentasi secara biologis. Penderita intoleran susu tidak mampu mencerna laktosa dari makanan atau minuman dalam susu sehingga terjadi penimbunan laktosa dalam usus. Penderita yang demikian dapat meminum susu bubuk dengan kadar laktosa rendah atau air susu fermentasi, seperti yogurt, kefir, dan kumis. Jika ada soal literasi bahasa Indo yang teksnya panjang, kamu bisa lihat soalnya dulu, baru teksnya untuk menghemat waktu. Di soal dikatakan bahwa Ari ingin minum susu juga seperti teman lainnya, tetapi selalu diare saat minum susu. Di teks bisa kita temukan dua penyebab diare. Nah, kondisi Ari lebih tepat untuk penyebab kedua, yaitu gangguan pencernaan. Lanjut ke akhir teks, kamu bisa mengetahui bahwa untuk mengatasi gangguan pencernaan adalah dengan mengganti air susu dengan yogurt, kefir, atau kumis. Berarti jawabannya adalah C. Soal kedua yaitu, mobil listrik bukanlah inovasi baru pada abad ke-21, akan tetapi teknologinya baru mendapat perhatian luas beberapa tahun terakhir. Mobil listrik menggunakan motor listrik yang ditenagai baterai isi ulang sebagai mesin penggeraknya. Salah satu perkembangan signifikan terkait mobil listrik adalah upaya pembangunan infrastruktur pengisian daya yang menggantikan stasiun pengisian bahan bakar konvensional. Stasiun pengisian daya dapat dipasang di berbagai lokasi, termasuk di rumah. Dibandingkan dengan mobil konvensional, mobil listrik punya sejumlah keunggulan, seperti lebih hening dari segi suara dan tidak ada emisi gas buang. Mobil listrik lebih ramah lingkungan dan dapat mengurangi polusi udara serta kebisingan. Sebagai alternatif, mobil listrik berpotensi mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, termasuk terhadap perubahan iklim yang menjadi masalah serius. Namun, kendaraan listrik juga memiliki kelemahan. Salah satunya adalah ketersediaan infrastruktur pengisian daya yang belum merata, terutama di beberapa daerah. Biaya penggantian baterai mobil listrik lebih tinggi karena kapasitasnya yang besar, dan proses pengisian baterai memerlukan waktu yang lebih lama. Selain itu, baterai mobil listrik juga cenderung berat dan memiliki keterbatasan dalam kapasitas penyimpanan energi untuk perjalanan jarak jauh. Sejumlah negara telah menerapkan kebijakan untuk mendukung adopsi mobil listrik, termasuk insentif non-moneter, subsidi untuk pengembangan infrastruktur pengisian daya, dan regulasi jangka panjang dengan tujuan khusus. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan penggunaan mobil listrik. Mengingat manfaatnya yang telah disebutkan serta keterbatasan bahan bakar fosil yang semakin terbatas, pernyataan di bawah ini yang merupakan opini penulis sesuai bacaan adalah A. Mendukung kebijakan insentif non-moneter yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat. B. Mendukung kebijakan pengembangan mobil listrik untuk mengurangi konsumsi minyak bumi. C. Mendukung kebijakan pemerintah yang akan membangun semua stasiun pengisian daya. Jawabannya adalah C. Cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.